hormon tiroid. Ini adalah gambaran dari sel folikel hormon tiroid. Di sini itu koloidnya yang di tengah, dan di sekelilingnya itu adalah sel folikel. Nah, ini dua sel folikel ini saya perbesar untuk memudahkan penjelasan. Nah, pada awal pembentukan hormon tiroid, sel folikel ini yaitu bagian organel retikulum endoplasma dan organel badan Golgi itu mensintesis triglobulin. Triglobulin ini itu adalah wadah dalam pembentukan hormon tiroid. Nah, di dalam triglobulin itu terdapat banyak asam amino tirosin. Ya. Triglobulin ini itu banyak disekresikan di dalam koloid. Nah, pertama dalam pembentukan hormon tiroid, iodida ini yang berasal dari makanan di dalam pembuluh darah itu akan dimasukkan ke dalam sel folikel. Kemudian di dalam sel folikel ini oleh tiroperoksidase akan diubah menjadi iodida aktif. Nah, kemudian iodida aktif ini dia itu akan disekresikan menuju ke koloid. Kemudian di dalam koloid, iodida aktif ini akan ditempelkan ke dalam asam amino tirosin oleh TPO atau tiroperoksidase. Nah, kemudian jika satu iodida itu nempel pada asam amino tirosin, maka dia akan membentuk MIT atau monoiodotironin. Jika terdapat dua iodida yang nempel pada asam amino tirosin, maka akan membentuk DIT, ya. Ini hijau-hijau itu asam amino tirosin, yang oranye itu iodida. Nah, kemudian di dalam koloid ini terjadi penggabungan antara MIT dan DIT. Nah, penggabungan antara monoiodida tirosin dan diiodida tirosin itu akan membentuk hormon T3. Kan MIT mono sama di, mono tambah di jadi tri. Kemudian bisa juga DIT dengan DIT atau diiodotironin dengan diiodotironin akan membentuk T4 atau tetraiodothironin. Nah, tapi antara monoiodothironin dengan monoiodothironin itu tidak dapat terjadi penggabungan. Nah, lalu ada juga antara MIT dan DIT ini yang tidak tergabung, yang tidak menggabungkan diri. Nah, setelah itu triglobulin ini, ya, ini masih dalam triglobulin, ketika dengan rangsangan yang tepat, yaitu akan ditangkap oleh sel folikel atau dimakan. Nah, setelah dimakan oleh sel folikel, di dalam sel folikel ini terdapat organel yaitu lisosom. Ini organel lisosom ini dia akan melisiskan triglobulin. Kemudian dia juga akan melisiskan MIT dan DIT yang tidak berpasangan ini, sehingga hanya tersisa T3 dan T4. Kemudian T3 dan T4 ini akan dikeluarkan ke dalam darah. Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Penyakit tiroid terjadi ketika kelenjar tiroid mengalami perubahan bentuk, serta menghasilkan hormon tiroid yang terlalu sedikit, hipotiroidisme, atau terlalu banyak, hipertiroidisme. Penyakit tiroid menyerang banyak orang, namun dari beberapa kasus, penyakit hormonal ini lebih sering menyerang perempuan. Berikut beberapa penyebab umum terjadinya penyakit tiroid pada seseorang. 1. Kekurangan hormon. Ada dua macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, yaitu triiodothironin atau T3 dan tiroksin T4. Kedua hormon inilah yang menjamin kerja metabolisme tubuh lebih maksimal dan terukur. Selain itu, stabilitas hormon dari kelenjar tiroid memicu terjadinya pengawasan suhu tubuh yang lebih aktif serta membantu proses ekstra lemak menjadi energi. Metabolisme ini pula yang menjaga denyut jantung dan produksi protein. 2. Infeksi virus. Penyebab penyakit tiroid selanjutnya adalah adanya gangguan infeksi virus. Jika masalah ini terjadi, antibiotik alami tubuh menjadi hilang.
Sehingga yang muncul adalah antibiotik esrem yang membuat senyawa antivirus tidak bekerja maksimal. Akibatnya, kelenjar tiroid akan membengkak dan meradang. 3. Ketergantungan obat. Ketergantungan pada obat-obat tertentu juga bisa menimbulkan penyakit tiroid. Biasanya obat jenis interferon dan amiodaron lebih berpotensi menimbulkan penyakit dibandingkan obat jenis lain. 4. Penyakit tertentu. Penyebab penyakit tiroid yang terakhir adalah adanya intervensi dari penyakit tertentu atau komplikasi. Biasanya penyakit yang menimbulkan gangguan kelenjar tiroid adalah toksik, adenoma, dan penyakit Graves serta gondok. Jenis penyakit tiroid ada 3 macam dan dari ketiganya memiliki perbedaan mendasar. Berikut penjelasannya. 1. Hipertiroid. Hipertiroid merupakan penyakit tiroid yang diakibatkan oleh terlalu aktifnya produksi hormon. Gejala umum hipertiroid adalah tidak tahan terhadap udara panas, tubuh mudah lelah, leher membesar, penurunan berat badan, mudah dan sering lapar, sering buang air besar. 2. Hipotiroid. Penyakit tiroid yang diakibatkan produksi hormon terlalu lemah disebut hipotiroid. Gejala umumnya sangat sukar dideteksi, sehingga kebanyakan penyakit terdeteksi jika stadiumnya sudah tinggi. Berikut ini beberapa gejala umum yang terjadi pada penderita hipotiroid, yaitu sering kelelahan, sensitif terhadap udara dingin, sembelit dan kulit kering, wajah membengkak, suara serak dan otot melemah, kadar kolesterol meningkat, nyeri otot dan sendi membengkak, periode menstruasi tidak teratur. 3. Pembengkakan kelenjar tiroid. Ciri-ciri penyakit tiroid yang terakhir adalah gejala yang muncul jika radang tiroid sudah membesar. Biasanya penyakit ini disebut dengan penyakit gondok. Sedangkan ciri-ciri dan gejalanya cukup banyak, diantaranya adalah badan lemas, berat badan bertambah dengan nafsu makan menurun, tidak tahan dingin, kulit kering dan rambut rontok, sering merasa ngantuk, sembelit atau susah buang air besar, emosi tidak stabil dan sering lupa, fungsi penglihatan menurun, fungsi pendengaran menurun, berat badan menurun, tidak tahan panas, perasaan cemas, sering merasa deg-degan, tremor atau getaran anggota tubuh tanpa disadari. Itulah penyebab dan gejala penyakit tiroid. Bila mengalami tanda-tanda tersebut, maka segera kunjungi dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Jangan lupa tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan dan pendapat seputar topik kali ini.